Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Nuristi di channel Nuristi. Oke, sebelum videonya dimulai, aku mau bilang terima kasih buat kalian yang udah dukung aku dengan cara subscribe channel ini. Tetap dukung aku di channel ini biar channel aku tambah berkembang dan bisa selalu menemani kalian dengan cerita-cerita dan vlog harian aku. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel aku biar channel aku semakin berkembang. Terus juga jangan lupa kabarin teman-teman kalian yang belum subscribe untuk subscribe channel aku. Pokoknya aku bakal selalu nemenin kalian dengan cerita-cerita baru yang aku dapetin. Oke, jangan lupa ya, satu nih, subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke. Kali ini aku datang dan membawa cerita tentang Gunung Sindoro. Nah, Gunung Sindoro ini termasuk gunung aktif di Provinsi Jawa Tengah tertinggi dengan ketinggian 3.150 meter di atas permukaan laut. Gunung Sindoro ini berada di antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang. Nah, Kabupaten Wonosobo ini salah satunya tempat aku tinggal. Aku tinggalnya tepatnya di Dusun Kalicecep, Desa Bejiarum, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Nah, jadi Gunung Sindoro ini tuh persis kayak berada di atas desaku. Maksudnya nggak atas banget sih, kayak berapa kilometer lagi dari desaku. Nah, Gunung Sindoro ini konon katanya memiliki beberapa mitos dan legendanya dan mitos-mitosnya ini udah diketahui kalangan masyarakat daerah Kabupaten Wonosobo. Yang pertama dari legendanya tuh, katanya konon Gunung Sindoro ini adalah anak kembar dari seorang prabu dari kerajaan Mataram kuno. Nah, Gunung Sindoro ini kembar dengan Gunung Sumbing. Nah, Gunung Sumbing ini katanya dulu memiliki watak yang sombong, angkuh, dan keras kepala. Jadi dulu itu katanya Gunung Sumbing ini bertengkar dengan si saudaranya, yaitu si Gunung Sindoro. Nah, Gunung Sindoro ini memiliki watak yang bijaksana, baik hati, dan pokoknya yang baik-baik. Sedangkan si Gunung Sumbing dia memiliki watak yang angkuh, sombong, dan gitulah pokoknya. Yang pertengkaran mereka ini menjadikan ayahnya atau si Prabu dari kerajaan itu marah besar dan memukuli ayahnya hingga melukai bibirnya dan menjadi sumbing. Makanya dinamain Gunung Sumbing. Nah, Gunung Sindoro ini persis bersebelahan sama Gunung Sumbing ini. Nah, Gunung Sindoro memiliki dua anak gunung ya. Yang pertama itu Gunung Kembang, persis tepat di sebelahnya, dan Gunung Anakan atau di sini biasa disebut dengan Gunung Batu. Nah, gunung ini bentar ada suara motor. Oke, kita lanjut lagi videonya. Tadi maaf ada suara motor, ternyata abangku sama ibu aku yang baru pulang taziah. Nah, sampai mana ya kita tadi? Oh ya, dari gunung ini tuh mempunyai dua gunung anakannya, itu kayak yang satu namanya Gunung Kembang dan yang satu namanya Gunung Batu atau Gunung Cilik kalau di sini namanya. Nah, Gunung Cilik ini termasuk salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Wonosobo. Nah, yang kedua nih, mitosnya katanya kalau kita mendaki dengan jumlah ganjil, kita bakal digenapi oleh satu sosok yang bakal jadi ikut anggota kita saat mendaki. Nah, berarti kalau di Gunung Sindoro ini sebenarnya nggak boleh mendaki dalam jumlah ganjil. Nah, aku pernah dengar dulu ada rombongan pendaki, aku lupa dari daerah mana. Nah, mereka mendaki dengan jumlah
ganjil, yaitu 11 anak. Dan saat mereka mendaki, di tengah-tengah perjalanan itu mereka mendapatkan satu anggota baru. Nggak ada kayak kejadian ganjil apapun sih, emang kayak benar-benar manusia gitu, tapi sebenarnya mereka dianya bukan manusia, yaitu salah satu sosok di abangku lagi loh. Maaf. Mereka menemui salah satu sosok perempuan cantik, putih, pokoknya cantik lah kalau buat anak milenial sekarang namanya aduhai semlohai man. Nah gitu, bodinya yang bikin si pendaki ini, rombongan pendaki ini kayak ya ada cewek tuh, ayo kita mendaki bareng lah, dia kayaknya sendirian pula. Nah si cewek ini tuh emang kayak pendaki biasa, berpakaian seperti pendaki, membawa ransel yang berat buat mendaki. Nah mereka tuh kayak yang nggak sadar aja gitu, nggak tahu kalau ini tuh sebenarnya sosok. Nah salah satu temennya ada yang bisa merasakan kalau ada sesuatu yang horor-horor gitu lah, apa sih namanya, anak IndiHome anak indigo. Nah dia itu udah kayak ngerasa perasaan aku nggak enak loh Wak, kayaknya kita tuh udahlah berhenti sampai sini aja, kita turun lagi ke posko gitu kan. Terus si teman-temannya udahlah lanjut aja, ini loh kasihan mbaknya ini udah nungguin dari tadi gitu, goda salah satu temennya. Nah habis dari itu mereka udahlah lanjut perjalanan lagi, tiba-tiba kayak ada gerimis mendung gitu lah. Mereka berhenti untuk mendirikan tenda, padahal mereka belum sampai di puncaknya. Mereka mendirikan tenda dan ada 3 cewek dan ada 3 cewek, berarti ya kan 11 anggota, yang 2 cewek, yang 9 itu cowok, berarti sekarang ada 3 cewek dan 9 cowok. Nah si cewek ngumpulan jadi satu satu tenda, satu dung gitu buat si cewek. Terus yang cowok tuh jadi berapa kelompok gitu aku lupa, terus tetap ada yang jaga gini-gini, ya udahlah gitu. Dan waktunya tuh udah berganti malam, suasana pun jadi lebih mencekam. Nah suatu saat si cewek itu mau buang air. Nah si cewek ini tuh nggak bilang sama siapa-siapa, cuma bilang sama 2 teman ceweknya ini, saya mau buang air kecil dulu. Terus si temen-temennya ini, si 2 cewek ini nawarin mau ditemenin nggak gitu katanya. Si cewek astralnya itu ngejawab aja, nggak usah, aku sendiri aja udah gitu kan. Ada beberapa temen cowoknya yang ngejaga di depan tenda nih, dia kayak yang nggak bilang apa-apa, jalan aja gitu, ditanya-tanya pun nggak ngejawab. Terus akhirnya diikutin tiba-tiba hilang, katanya si cowok, udah ikutin aja yuk, kasihan dia cewek mau kemana juga, tadi katanya nggak dengar, kelihatannya nggak dengar gitu. Nah udah gitu udahlah mereka ikutin aja. Tiba-tiba di aku lupa tepatnya di mana, tapi aku pernah dengar cerita ini. Pokoknya saat diikutin tuh nggak jauh dari jarak mereka lah, pokoknya hilang lah si cewek ini. Dan si cowok-cowok yang ngikutin ini pun kayak, wih hilang weh cewek ini gimana, wah hantu nih hantu nih. Oh udahlah kita balik ke tenda, bilang sama teman-teman kita. Akhirnya si cowok-cowok ini cabut kembali ke tenda dan menceritakan semuanya sama teman-temannya. Dan si cewek ini pun bilang, enggak lah, dia itu katanya mau kencing, mau buang air, tadi ditemenin katanya nggak mau di dekatan sini aja gitu. Terus yang si cowoknya ini pun, enggak hilang sumpah, aku ngikutin dia dari belakang, aku sama dia ngikutin dia dari belakang tuh benar-benar hilang. Nggak tahu ditelan apa, atau apa dipikirnya tuh kayak jatuh gitu, padahal nggak ada jurang, nggak ada tebing, nggak ada apapun. Nah setelah itu mereka akhirnya nggak berani melanjutin perjalanannya lagi, dan mereka semua tuh begadang rame-rame di luar tenda. Terus sampai paginya mereka balik lagi dan nggak sampai puncaknya. Nah yang kedua ada misteri pedut atau kabut gelap. Kalau di sini biasanya dibilang lampor. Nah kabut ini tuh konon katanya bisa menyesatkan si pendaki yang
mendaki dan melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sopan di Gunung Sindoro, karena di Gunung Sindoro ini kita nggak boleh bersikap tidak sopan. Yang ketiga, ada mitos konon dijaga oleh jin-jin baik yang tidak menyukai maksiat. Nah, kalau di gunung-gunung itu mah kayaknya enggak kayaknya sih, katanya banyak yang melakukan kegiatan yang tidak senonoh. Nah, katanya kalau melakukan kegiatan yang tidak senonoh itu di Gunung Sindoro, mereka bakal pulang dengan keadaan tidak sehat atau melahirkan anak yang kurang sehat, bisa dikatakan cacat. Nah gitu. Yang keempat, ada pasar gaib. Nah, pasar gaib ini berada di alun-alun Puncak Sindoro. Puncak Sindoro itu adalah lapangan kosong gitu, lahan kosong yang bisa jadi savananya Gunung Sindoro. Katanya biasanya setiap malam Jumat atau malam Selasa Kliwon itu ada kegiatan pasar gaib yang pernah dilihat oleh beberapa pendaki dari luar Wonosobo, yang benar-benar nampak melihat pasar itu seperti pasar pada umumnya, cuma orang-orangnya tuh berpakaian seperti seperti orang-orang zaman dahulu. Nah, ada lagi bunga Edelweiss, gimana sih nyebutnya, bunga Edelweiss berbau sangat wangi dibandingkan bunga Edelweiss lainnya di gunung-gunung lain. Nah, katanya bunga Edelweiss ini berbau merebak, wangi banget, wangi banget. Makanya banyak pencurian bunga Edelweiss di Gunung Sindoro. Ingat ya teman-teman, kalau mendaki itu jangan merusak alam. Dan bunga Edelweiss itu udah termasuk salah satu bunga yang dijaga dan dilestarikan oleh cagar alam. Jadi kita nggak boleh merusaknya. Nah, si bunga Edelweiss ini berbau sangat wangi dibandingkan oleh bunga-bunga Edelweiss lainnya dari gunung-gunung lain itu, karena katanya dijaga oleh bidadari cantik yang notabene tuh kayak jin-jin baik yang cantik-cantik gitulah, pokoknya cewek-cewek jin gitulah ya, mohon maaf ya jin kalau aku salah nyebut lah. Nah itu, terus juga ada jangan melamun saat mendaki Gunung Sindoro. Katanya kalau kita mendaki dengan keadaan melamun atau tidak fokus, kita bisa tersesat dan terpisah dari rombongan tanpa sepengetahuan teman-teman lainnya gitu. Terus ada lagi aku lupa, bentar ya aku baca. Pernah menjadi pusat kerajaan Mataram kuno. Nah, kenapa bisa disebut menjadi pusat kerajaan Mataram kuno? Itu diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang berada di Kabupaten Wonosobo dan Magelang, seperti candi-candi yang terpendam masih banyak, terus juga peninggalan-peninggalan lainnya gitu. Aku baca dulu ya, aku tuh masih pakai contekan, tapi aku udah pernah denger sih ini. Oh iya, katanya kalau di Gunung Sindoro ini ada salah satu space di mana kita nggak boleh bicara, nggak boleh menghadap belakang kalau lagi mendaki. Terus juga kita nggak boleh kayak gimana sih, nggak boleh pacaran di Gunung Sindoro. Itu bisa menjadikan si penunggu Gunung Sindoro ini marah dan menyesatkan kita gitu katanya. Menurut kalian gimana sih? Kalian punya cerita-cerita serem lagi nggak serem sih, maksudnya kayak mitos-mitos gini. Terus ya, kalian tinggal di daerah mana dan gunung apa yang terdekat dari tempat tinggal kalian? Terus mitos-mitosnya apa? Coba komen di bawah ini, oke? Seginilah dulu dari aku. Maaf ya, aku masih kaku karena aku masih jadi youtuber pemula, bukan youtuber sih. Aku sebenarnya pengen cerita-cerita aja karena aku tuh anaknya banyak bicara, tapi kenapa kalau ngomong di depan kamera tuh aku kayak kaku banget, ya Allah. Dan segini dulu cerita dari aku tentang mitos-mitos Gunung Sindoro.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel aku, karena satu subscribe dari kalian sangat berharga buat aku. Tetap dukung channel aku biar channel aku tambah berkembang, dan aku bakal selalu nemenin kalian dengan cerita-cerita dan vlog harian aku. Oke. Ini dong request aku cerita apa lagi atau vlog apa. Oke, see you next time.